الحمد لله الذي جعل عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أملأ الشهور والسنين بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة وإشراف الأمة إلى الإسلام والسلامة. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita di hari ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang masih menjalani kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Di antara sekian hamba yang beriman dan berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih bisa membuktikan, mengimplementasikan komitmen keimanan kita dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah Jumat di kesempatan kali ini. Untuk itulah panggilan pertama ibadah Jumat. Bahkan dalam surahnya, surah Al-Jumu'ah, di ayat ke-9 itu bukan dengan panggilan biasa, bukan dengan panggilan keislaman, tapi panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, maka buktikan komitmen imanmu itu dengan memenuhi panggilanku. Jika telah datang seruan menunaikan Jumat itu, bergegas. Ingat engkau telah beriman. Ingat engkau harus membuktikan imanmu. Maka bersiaplah untuk menunaikan ibadah salat Jumat itu. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik, Jumat penguat iman di antara sekian Jumat-Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Hadirin, saat Allah mencipta manusia dan memberikan misi khusus untuk menjadi khalifah, pemakmur, penyukses, agen-agen kebaikan dan kemuliaan di muka bumi itu, berdasarkan peran yang diemban masing-masing, dan saking mulianya fungsi ini, Allah viralkan di kalangan makhluk yang telah tercipta lebih dulu sebelum manusia, yaitu malaikat dan jin. Allah firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan pahamilah, pelajarilah, ingatlah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitab kepada Nabi Muhammad adalah kesan untuk disampaikan kepada umatnya, kepada seluruh manusia sampai berakhir kehidupan. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman, memviralkan kepada para penduduk langit pada saat itu, kalangan malaikat dan segelintir jin yang hadir pada saat itu. Di Quran surah ke-15 ayat 27 disebutkan sebagian jin yang tercipta lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah, ingin ditegaskan oleh Allah, misi mulia kita. Saking mulianya misi ini, Allah viralkan di alam langit sebelum tugas itu dimulai di bumi. Inni menggunakan inni harfut taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab binunil wiqayati al-muta'alliqa bi ya'il mutakallim. Disebutkan dengan huruf taukid, tidak ada makna dalam bahasa Arab kecuali menguatkan akan informasi yang disampaikan. Nasab, tancapkan dalam jiwa, jangan ragu sedikit pun. Kata Allah, hei aku tegaskan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan ragu sedikit pun. Ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan memberikan misi mulia kepada makhluk mulia.
di muka bumi. Saking mulianya misi ini hanya diberikan kepada makhluk pilihan. Karena itu ketika Adam, anak cucunya tercipta, disebutkan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, naknya ta'zimun nafsi li ta'zimu sya'ni. Menunjukkan fungsi keagungan Allah. Saking mulianya misi ini, saking mulianya manusia itu, maka Allah menghadirkan kemuliaannya lewat sumpah. Kata Allah, demi keagunganku, aku sampaikan bahwa penciptaan manusia, anak cucu Adam itu semuanya mulia. Karena semua mulia, maka Allah pun memberikan fungsi khalifah di bumi dan melekatkan fungsi itu sebagai ibadah kepada Allah. Kemuliaan manusia terletak kepada ibadahnya. Bukan hanya menjadi khalifah, membangun, penyukses, pemakmur dengan segala peran yang kita emban dalam berkehidupan. Kata Allah, jadikan semua itu sebagai tanda kemuliaan dengan menjadikannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56 untuk menguatkan kemuliaan ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dikerjakan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab, Abi Hafsin, sahabat mulia Nabi, mertua Nabi, lingkungan terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, langsung ke bab yang terakhirnya tentang ihsan. Ketika malaikat bertanya, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitasmu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi sebagai ibadah kepada Allah. Dan engkau merasakan kau diawasi oleh Allah. Karena engkau sudah berkomitmen kepada Allah. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita berkomitmen kepada Allah. Allah katakan, implementasikan, buktikan komitmenmu itu. Kata Nabi, buktikan dengan cara menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita karena Allah. Dan rasakan kita diawasi walaupun kita tak mampu menatap Allah saat ini. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itu yang menjadikan nama masjid ini disebut dengan Al-Ihsan. Sehingga yang keluar dari sini membawa pesan-pesan ibadah, membawa misi ibadah, menjadikan semua kegiatannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muhsin, jamaknya disebut dengan muhsinin. Hadirin, untuk menyukseskan misi khalifah dalam rangka ibadah ini, maka Allah memberikan bekal berupa waktu yang mengiringi setiap titian aktivitas kita. Setiap waktu yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu ini dengan berbagai aktivitas dengan niat ibadah. Waktu yang bisa digunakan untuk beraktivitas, momentum yang mengiringi setiap kegiatan, dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Al-asr. Maka diminta kita menata setiap totalitas aktivitas. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Diberikan waktu sehari 24 jam. Sepekan 7 hari. Sebulan demikian seterus hitungannya sampai dengan setahun demikian berlangsung sampai ajalnya tiba. Tata aktivitas, bahkan Allah berikan langsung nama manusia yang menunjuk pada tata kelola aktivitasnya disebut dengan Al-Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan Bashar, menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Al-Ins, menunjuk pada sifat fitrah yang harmoni, lembut, tidak kasar, tampak. Disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan An-Nas, menunjuk pada sifat sosial yang tak bisa manusia berdiri sendiri untuk beraktivitas, butuh orang lain. Disebutkan 241 kali. Kadang disebutkan dengan Bani Adam untuk menunjuk genealogis yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi urusan mengisi waktu, Allah menamainya dengan insan. Jadi manusia Al-Insan, ketika disebutkan Al-Insan, tata aktivitas, bikin rencana. Apa yang akan kau kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Allah berikan kesempatan waktunya berupa asrun. Dan saat yang bersamaan, supaya menjadikan semua kegiatan jadi ibadah,
Allah bekalkan potensi dalam jiwa berupa iman namanya. Disematkan pada jiwa takwa. Karena itu kalau roh ditiupkan ke dalam fisik, ke dalam tubuh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan manusia, kapan? Saat roh ditiupkan ke dalam fisik, sehingga mulailah kemudian tanda-tanda kehidupan. Ada roh bisa hidup, hilang roh, hilang kehidupan. Saat roh masuk ke dalam fisik, namanya dirubah oleh Allah menjadi nafas, karena mengandung jiwa iman dan takwa di dalamnya. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan 10-nya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam takwa itu ada iman. Iman ini yang memberikan bimbingan kepada kita, cahaya. Iman ini yang memberikan sinyal yang diteruskan kepada anggota tubuh kita untuk bersikap, dibimbing supaya jadi ibadah. Karena itu setiap perbuatan itu bahasa Arabnya amal. Bila dia bersumber dari iman, mata melihat dibimbing oleh iman, maka amalnya akan berubah menjadi ibadah. Saat jadi ibadah itu pasti baik. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah itu yang disebut dengan soleh namanya. Dari sini muncul istilah amal soleh. Jadi kalau perbuatan dibimbing oleh iman, jadi amal soleh. Mata memandang dibimbing oleh iman, maka pandangannya amal soleh. Lisan bertutur dibimbing oleh iman, maka pembicaraannya amal soleh. Tangan mengerjakan segala hal dibimbing oleh iman, maka tangan akan mengerjakan amal soleh. Demikian sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita ini saat ini memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan amal soleh, menata amal soleh, untuk pulang kembali kepada Allah dan menyampaikan misi tuntas, mission complete, selesai, berhasil. Tugas kita itu saja sampai wafat. Dan saking pentingnya tugas ini, Allah sampai bersumpah menurunkan satu surah langsung, singkat, padat, lugas, tegas, dan dalam maknanya. Quran surah 103. Kita hafal ayatnya, kita mengerti, tahu suratnya, tapi kita butuh memahami isinya untuk mengimplementasikan pesannya dalam kehidupan. Perhatikan pesannya, langsung disebutkan dengan nama sumpahnya menunjuk pada waktu yang diberikan. Surah Al-Asr, surah 103. Wal Asr. Allah bersumpah. Allah itu kalau sudah menyampaikan pasti penting. Tapi kalau sudah bersumpah, saking pentingnya Allah bersumpah. Wal asr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk memanfaatkannya dalam menata aktivitas yang ia kerjakan. Innal insan, perhatikan diksi Al-Quran, betapa jelinya. Untuk menunjukkan Al-Quran mu'jizat, maka kata-katanya pun sesuai, pilihannya tepat. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, innan nas, inna bani adam. Tadi khatib sudah menyampaikan kata yang menunjuk pada manusia, yang menata aktivitasnya disebut dengan insan. Allah firmankan innal insan, sungguh setiap manusia yang menata aktivitasnya itu dengan segala totalitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan tadi, lafi khusr, ada yang berpotensi rugi. Karena konsepsinya waktu yang diberikan, tata aktivitas jadi amal saleh. Gimana caranya bangun tidur? Amal saleh. Makan? Amal saleh. Berpakaian? Amal saleh. Kerja? Amal saleh. Itu konsepsinya. Kalau dikerjakan demikian, disupport oleh iman, muncul amal saleh. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, 1 jam saja rugi. Diberi modal 24 jam, 23 jam jadi amal saleh, 1 jam rugi. Diberikan 24 jam, 20 jam beramal saleh, 4 jam rugi. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana kalau diberikan 24 jam, 24 jamnya nggak jadi amal saleh. Karena itu ketika ingin terbebas dari kerugian, pakai illa, harful istifna. Illalladzina amanu iman. Kecuali orang-orang yang menjalani aktivitasnya dengan dorongan iman tadi. Kalau iman sudah muncul, maka otomatis muncul amal soleh. Wa amilus salihat. Inilah yang kata Al-Quran, viralkan, share, berbagi, sampaikan, pesankan, supaya setiap orang punya peluang yang sama. Menjadi soleh itu hak kita. Hanya hak itu didapatkan dengan menunaikan kewajiban.
Karena itu kata Allah, wa tawasaw bil haq. Sampaikan hak ini, sampaikan kebenaran mutlak ini, share dengan yang lain supaya semua menjadi saleh. Jangan saleh sendirian. Wa tawasaw bis sabr, dan sabar dalam menjalaninya. Penggunaan kata sabar di akhir ayat ini memberikan kesan bahwa itu tidak mudah. Dan memang terbukti. Alih-alih mata ini memandang yang baik-baik, berapa kali hari ini saja, berapa kali mata ini dipakai untuk menggunakan yang salah. Konsepsinya kan memandang yang soleh. Karena itu saat memandang, kalau dibimbing benar pakai iman, turun ayat jadi cahaya imannya. Surah Cahaya, surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, kalau masih ada iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya akan dibimbing melihat yang baik dan